maaf hubungan udah renggang semenjak 2023 sama Karena KDRT. Dia kan suka, memang dari bujang dia suka konsumsi obat-obat yang terlarang gitu. narkoba. Enggak sih narkoba, cuman tramadol. Sedangkan aku tidak mau melepaskan anakku. Demi Allah, aku tidak ingin anakku itu dipegang sama orang lain selama aku masih hidup. Dari sekian air mata mamah yang keluar selama ini, kayaknya tuh aku jilat lapak kakinya aja, nggak bisa segampang itu aku hapus rasa dosa aku sama mamah. Kenapa Karena sampai aku- bisa punya pikiran pingin bunuh diri segala? Karena aku capek, hidup kayak begini tuh capek. Putus asa ya? Putus asa. Cuman aku mikir, kalau aku mati, anakku sama siapa? Sebenarnya saya nggak mau kayak gini. Sebenarnya saya nggak mau kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Win Solution. Semua masalah solusinya ada di sini. Iya. Dengan Prigel TV, channel Sat-Sat untuk generasi yang Sat-Sat. Mbak Yusmaniar ya? Iya. Yusmaniar siapa namanya? Puspitasari. Yusmaniar Puspitasari. Jadi hari ini kita ada tamu ya guys. Namanya Yusmaniar Puspitasari. Yusmaniar Puspitasari ini salah satu calon pekerja migran yang ingin berangkat kerja ke Hong Kong. Hong Kong. Panggilannya gimana, Yusmaniar? Kayak namanya artis. Sehari-hari dipanggil Sari biasanya. Sehari dipanggil Sari. Oke, Sari aja ya. Iya. Sari umurnya berapa? Umur 32. 32. Lahir tahun? Lahir tahun 93. 93. Oke. Sudah menikah? Sudah Menikah. Sudah punya anak? Sudah punya anak. Sudah punya anak. Anaknya berapa? Anak 2. Anaknya 2. Asalnya dari mana? Asal saya dari Kota Bima, NTB. Bima itu NTB. Iya. Wah, jauh banget. Cuman orang tua udah lama di Bogor. Oh, pindah ke sini. Memang merantau karena bangkrut jualan bakso, usaha bakso. Dulu di Bima orang tua jualan bakso. Iya, jualan bakso. Oke. Terus pindah ke Bogor. Oh, pindah ke Bogor. Di Bogor sekarang jualan bakso juga? Enggak, kalau mama dia kerja garmen Garmen. di lingkup Cibinong dia. Oh, oke. Cibinong. Kalau bapak dia kayak kerja kayak kalau kita di kampung tuh kayak kerja apa ya? Renovasi rumah gitu. Tukang ya? Kayak tukang, tapi dia tuh bagian GRC. GRC itu apa? Kayak proyek GRC gitu. Kayak tembok yang dipakai nyekat-nyekat bangunan itu bukan? Iya. Oh. Cuman dia kan musim-musiman. Kalau dipanggil kerja, tapi kalau enggak paling lari ke ojek online. Ojek online. Oke. Gojek, Grab Iya, itu ya. Grab dia. Sari lulusan apa sekolahnya? SMK. SMK. Iya. Jurusan? Jurusan Tata Busana. Tata busana. Bisa ngedesain dong? Udah lupa karena aku kalau nggak diasah, aku cepat lupa. Lupa lagi. Tapi kalau sering diasah, aku ingat. Tapi dulu bisa desain baju. Bisa, Pernah karena belajar? memang tiap hari itu pasti ada praktek dia. Bisa jahit? Bisa. Bisa. Mama bisa jahit? Mama lebih mahir ya. Oh, mama Iya. pinter jahit. Terus kamu belajar dari mama atau dari sekolah? Aku dari sekolah, cuman karena di rumah juga kan udah ada mesin jahit ya. Cuman aku tuh kagok kalau pakai mesin jahit yang dinamo. Kalau kemarin kan prakteknya pakai mesin jahit yang jadul. Manual, Iya, yang kakinya iya, gini. genjot-genjot. Oke. Suami kerja di mana? Dia sekarang posisinya di Malaysia Di Malaysia? Iya. Suaminya di Malaysia? katanya. Katanya. Cuman aku kan maaf hubungan udah renggang semenjak 2023 sama Karena KDRT. KDRT? Iya. Suaminya suka mukul? Sebenarnya dia tuh nggak suka mukul, cuman mungkin karena udah ketahuan dia yang nggak aku suka dia lakuin, jadi adalah konflik. Apa yang saya yang- nggak suka? Aku tuh orangnya sebenarnya kalau udah hidup susah, terus
jangan dibikin susah gitu loh, Bu. Emang dia bikin susah apa? Dia kan suka, memang dari bujang dia suka konsumsi obat-obat yang terlarang gitu. Narkoba. Enggak sih narkoba, cuman tramadol sama Apa itu tramadol? sabu. Kayak Sabu. kalau dibilang tramadol itu kayak obat penenang untuk orang yang habis operasi. Tapi kalau disalahgunakan dia kan lain lagi gitu artinya. Jadinya bagaimana? Jadi kalau kebanyakan minum dia kayak mabuk gitu, kayak ya bisa dibilang kayak sabu. Oke. Dan dia sabu juga. Ya sabu. Pernah mengonsumsi di depanmu? Aku tahu karena memang ada pihak dari mungkin bisa dibilang sepupuku. Melihat. Aku pernah melihat begitu. Ya. Itu Jadi aku tahu. nggak dilarang sama Sari? Aku sih sempat larang ya, cuman mungkin alasannya dia karena begitu kan nggak bisa langsung jet ditinggalin, Oke. harus pelan-pelan. Sempat dia tinggalin, anak pertama dia udah ninggalin. Cuman pas ketahuan anak yang kedua ini, anak yang kedua itu udah umur 4 tahun lebih. Ternyata dia masih konsumsi. Aku nggak tahu itu awal mulanya dari mana, cuman aku pergok bekasnya itu banyak sekali di tasnya. Dari situ aku udah cukup gitu. Aku juga tuh nggak mau munafik gitu ya. Aku tuh udah hidup dari dulu susah, kok berjuang sampai sekarang begini-begini aja kayak jalan di tempat gitu. Aku punya rasa capek gitu. Aku pengen anakku tuh lebih dari aku gitu. Iya, harus. Cukup aku yang gagal, jangan lagi anakku. Iya. Aku bisa berjuang ibarat kata kepala aku jadiin kaki, kaki aku jadiin kepala, aku bisa. Cuman percuma kalau aku sendiri yang berusaha, sedangkan satunya menghambur-hamburkan, itu nggak ada hasilnya. Iya. Aku udah mencoba sampai keluarga besar dari aku memutuskan silaturahmi sama aku. Keluarga besarmu? Iya, Yang dari di Bima atau yang di Bogor? di Bima. Di Bima. Sampai mama aja mulai ya udahlah, lelah yang cari, yang mau juga kamu gitu, yang milih kehidupan juga kamu gitu. Iya. Aku juga tahu di situ, jadi aku juga oh iya, ya udah resiko aku yang ngambil keputusan hidup seperti ini, ya udah aku jalani. Tapi lama kelamaan aku nggak bisa kayak gini. Hati kecil aku bilang, kamu nggak bisa kayak begini terus, Sari. Kalau kamu mempertahankan hubungan rumah tangga yang seperti ini, anak kamu ke depan akan jadi apa? Sedangkan dia nggak akan bisa berubah gitu. Anaknya cewek apa cowok? Cewek cowok. Ada yang bilang, kamu sanggup jadi janda, kamu sanggup mengurus anakmu dua-dua ini. Sedangkan kamu itu ibarat kata hanya tamatan SMK. Kamu bukan orang yang kaya. Aku sempat bertanya dalam hati, ya Allah, apa aku sanggup? Bagaimana kehidupanku ke depan? Sedangkan aku tidak mau melepaskan anakku. Demi Allah, aku tidak ingin anakku itu dipegang sama orang lain selama aku masih hidup. Aku pernah melontarkan bahasa ini ke dia. Kalau aku mati, jangan pernah kasih ke siapapun selain kamu, anakmu. Karena aku udah ngerasain hidup sama orang itu nggak enak. Hidup sama orang tanpa orang tua itu nggak enak. Kita benar disalahkan, kita salah pun lebih-lebih disalahkan. Tapi di situ aku dapat hikmah banyak tinggal sama orang. Jadi yang aku tidak tahu, aku tahu. Aku tinggal sama mamah itu dilepas sama mamah dari SMP kelas 1. Aku belum bisa nyuci piring. Taunya aku tuh hanya main sama adikku. Setelah aku tinggal sama bibiku, dari situ aku yang tadinya aku nggak bisa masak, aku bisa masak. Tinggal di rumah bibinya semenjak SMP? Iya. Di mana itu? Sebenarnya aku dari kecil udah sama nenek, cuman masih ada mama di samping. Karena mama kan memang sibuk dagang gitu, jadi anak itu kadang diurus sama mertuanya, yaitu nenekku. Tapi setelah nenekku almarhum, jadi bibiku. Sempat bapak mau ngambil, cuman kan namanya sekolah di Bima sama di Jakarta itu jauhnya itu. Kalau di Jakarta memang katanya nggak bayar, tapi tetap aja bayar. Beda kalau di Bima. Kalau di Bima dari kita TK sampai pokoknya dari kita meranjak SMP sekolah dasar itu tuh udah bener-bener nggak bayar sama sekali, kecuali kita ada praktek aja setengahnya 50% itu udah sekolah yang nanggung. Jadi Sari sekolahnya di Bima atau di Jakarta? Bima. Di Bima. Sampai SMK di Bima. Tamat sekolah 2012, aku kesini 2 tahun. Ikut mama. Katanya mau dikuliahkan. Ternyata aku di sini kerja. Aku pertama kerja itu masuk garmen. Dulu zaman 2012 itu
Gamen PT Samudra Biru. Di Bogor? Iya, sebelum Pemda kayaknya dia. Iya, sekitaran lampu merah Pemda kesininya. Sekarang udah tutup, bangkrut. Garmin itu. Gaji pertama aku dulu, aku masih ingat 909.700 rupiah. 2.700 rupiah. Berapa? 9? 900.000, 990.000, 990. Nggak sampai 1 juta? Nggak nyampe, karena itu belum 1 bulan aku kerja, gaji pertama. Nah 2 tahun di situ karena aku nggak betah, karena memang dari kecil sama orang, aku balik lagi ke Bima. Di Bima disuruh kuliah. Alasan aku nggak mau kuliah itu karena aku ingin kerja. Padahal sebenarnya yang ada di dalam otak itu, kalau aku kuliah, nanti pasti aku ditekan kayak waktu zaman sekolah. Aku nggak bisa pacaran, nggak bisa begini, pokoknya nggak bisa bebas. Itu pemikiran aku ya, pemikiran bodohku. Ya udah, kalau kamu nggak mau kuliah itu, kamu maunya apa? Kerja koperasi, aku gituin. Oke, disuruhlah kerja koperasi di Pantau. Kamu kuliah ya, kamu kuliah perguruan tinggi. Nggak mau. Kenapa lagi? Aku pengen kerja aja, nanti kalau setahun aku kerja, aku pengen beli rumah, aku gituin. Ternyata udah setahun, nggak ibarat kata borosnya aku tuh belum bisa menghandle uang gitu. Belum bisa manage keuangan. Iya, 3 tahun masih belum bisa. Pas 4 tahun lebih, ujung-ujung aku minta nikah. Nikah sama orang Bima? Iya, sama mantan bapaknya anak-anak ini. Oke. Terus kamu sama dia pacaran? Enggak pacaran? Diajak nikah, ya udah mau Langsung aja. mau? Iya. Nggak tahu kalau dia pernah konsumsi obat-obatan terlarang? Aku tahu karena dia satu kerjaan sama aku. Cuman mungkin karena ada hal yang benar-benar pribadi dari aku. Jadi sebenarnya mungkin aku juga ngerasa di situ aku dosa. Karena nikah itu hal yang saklar, suci. Jadi dari awal aja aku udah salah. Salahnya di mana? Aku niatnya nikah itu hanya pelarian. Sebenarnya bukan dia. Oh, kamu punya cowok lain? Sebenarnya bukan punya sih. Aku itu tipikal orang kalau satu-satu. Cuman karena mungkin aku belum bisa move on dari masa lalu. Jadi dialah pelarian. Dulu mungkin, punya pacar terus putus, Iya. akhirnya sakit hati, Iya. nikah sama si suamimu ini. Iya, mungkin aku pikir dia, Oke. karena aku lihat dari dia itu, dia pintar agama. Aku kan orangnya, kayaknya dia baik, nggak main tangan, aku gitu. Dia juga jadi nggak terlalu nekan aku gitu, kayak aku mau ini, nggak terlalu diinin pas setelah nikah. Jadi beda gitu. Ternyata benar kata orang tua ya, sesudah nikah baru kelihatan watak asli kita. Aslinya. Oh ternyata benar. Jadi dari situ aku, oh ternyata begini ya, pantesan orang tua aku bawelin aku. Jadi dari situlah mulai sadar sedikit-sedikit. Tapi mau aku sesalin, makin kesininya makin berat gitu. Karena apa? Aku udah punya anak, nggak gampang gitu. Ngambil keputusan hidup itu nggak seperti ngambil keputusan saat kita pacaran. Jauh sekali kalau menurut aku pribadi. Cuman ya mau gimana lagi. Terakhir kemarin aku ke Saudi. Di Saudi kan katanya tanah suci. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta pasti dijabah insya Allah katanya. Aku cuman minta 2. Kalau aku pulang, hubungan aku sama dia memang masih renggang aja, mending aku udahan gitu. Aku juga capek gitu. Aku juga ngerasa aku tuh kayak jadi anak yang nggak berbakti sama orang tua. Udah dari gadis akunya susah diatur, terus sekarang aku jadi ibu. Aku tidak ingin anakku tuh seperti aku nantinya ngebangkang. Nah sekarang aku tuh pengen buktiin ke emakku kalau aku tuh salah, aku hilaf gitu. Tapi semuanya nggak bisa aku tarik seperti, coba aja waktu kemarin tuh bisa aku ulang gitu, bisa aku rasain lagi. Nggak bisa. Yang melainkan apa? Aku hanya berusaha untuk buat emakku tuh tersenyum kembali. Dari sekian air mata mamah yang keluar selama ini, kayaknya tuh aku jilat telapak kakinya aja, nggak bisa segampang itu aku hapus rasa dosa aku sama mamah. Setelah punya anak baru aku tahu, oh ternyata beginilah sabarnya rasa orang. Aku nggak kayak begini dulu. Adikku pernah ngomong, "Kak, kok kamu berubah?" katanya. Kamu dulu nggak kayak gini. Aku dulu jujur ya. Aku paling antik barang-barang aku tuh disentuh, walaupun sama adikku sendiri.
pernah adikku pakai barang aku, baju. Dia mau jalan sama temannya. Di gang aku ketemu, aku marah di situ, aku mempermalukan dia. Kamu buka saat itu juga, kamu nggak boleh ke rumah. Kamu buka di sini saat aku lihat ini, kamu harus buka. Oh, ternyata kesombonganku tuh membakar diri aku sendiri, membakar kehidupan aku sendiri. Kenapa kamu kan nanya, kenapa aku berubah? Kamu ingat nggak dulu? Aku paling kasar, aku bukan manusia. Tapi sekarang aku udah jadi ibu. Aku nggak mau sifatku ini karma ke anakku. Aku nggak mau. Aku pengen anakku tuh jadi anak soleha. Dan aku semangat itu karena anakku pernah ngomong kayak gini. Aku kan memang sama bapaknya dia kan berhijab pun nggak pernah aku pakai celana. Aku selalu pakai gamis. Aku nggak pernah pakai kerudung segitiga. Aku harus syar'i. Nah, ada adik bapaknya nomor 3, dia bercadar. Nah, anakku pernah lontarin bahasa gini, Ibu, kakak pengen pakai cadar kayak Paca Dina. Kalau di pihak laki-lakiku kan memang darahnya darah keraton. Jadi panggilnya Paca. Jangan dulu nak, soalnya aku malu gitu. Nggak aku ungkapin, sabar ya nak, kamu masih kecil. Nanti kalau kakak sudah besar, insya Allah semua yang kakak cita-citakan, ibu usahakan. Aku gituin. Tapi kok makin kesininya anakku tuh kayak sebenarnya kalau dibilang penampilan keluarga dari suamiku tuh bener-bener keagamaan gitu. Cuman ya dari dianya, iya dari dianya. Terus bapakku juga bilang, kamu kan udah gagal nak, belajarlah sholat. Tapi kayaknya kok berat sekali ya. Padahal aku tuh bener-bener udah ketampar beberapa puluh kali kayak begini tuh kok. Saat aku bener-bener butuh Allah, kok aku baru ini. Tapi kayak mana ya? Kayak aku tuh di mana-mana juga banyak yang nasehatin, kamu sholat, tapi kok cuman kayak belum ini aja, masih setengah-setengah gitu. Cuman anakku juga pernah bilang, Ibu, kita sholat bareng yuk. Sekarang anaknya umur berapa? Masuk 8 tahun sama 7 tahun. Sudah tahu sholat? Udah. Belajar di mana? Aku nggak tahu dia. Terus sebelum menikah, kamu nggak tahu kalau suamimu ini pemakai? Tahu. Kenapa masih mau nikah sama dia? Ya, pelarian. Bisa dibilang pelarian dan bisa dibilang juga mungkin karena cinta buta kali ya. Aku tuh kayak, ya semua cewek mungkin punya rasa, punya mengimpi-impikan dapat perhatian dari lelaki. Nah itu aku cari itu gitu. Tapi kok makin kesininya aku sampai sekarang aja aku belum bisa lupain satu hal. Kamu cantik, harusnya kamu bisa. Harusnya bisa. Tapi sekarang aku tidak memikirkan itu. Masa depan anak lebih penting ya? Iya. Oke, setelah rumah tangga yang gagal, tapi sorry, waktu itu suamimu kerja? Kerja dia. Kerja apa? Dia terakhir kemarin kerja kayak masang-masang pelaminan gini. EO? Iya. Dia kerja ikut EO itu cukup? Untuk sebenarnya kalau dibilang cukup karena dia kan kayak apa ya, musim-musiman juga kerjanya. Iya. Jadi sekalinya keluar itu sehari itu bisa 400-500, kadang bisa sampai 1 juta, di bawah 1 juta. Itu pun misalnya ya, kalau ya aku juga kan dari situ juga udah mulai bisa manage uang. Cuman dari dia tuh sistemnya gini, kalau belum habis ini nih, jadi menggampangkan gitu. Masih ada emak gue ini, nggak mungkin dong mamah gue nggak bantuin gue. Dia masih punya pikiran kayak gitu. Nggak diajak ngobrol, Mas, yuk kita kerja keras dong, nabung untuk masa depan anak-anak, nggak diajak? Sudah. Apa responnya? Ya banyak alasannya dia. Kayak dia tuh apalah gitu. Barang-barang ini dia dapat dari mana? Yang dia konsumsi itu? Dia itu sebenarnya kalau nggak mengenal teman-temannya yang pernah memakai itu, dia nggak akan pakai. Cuman dia tuh masih ke bawah arus. Artinya lingkungan ya? Iya. Lingkungan mempengaruhi dia? Iya. Oke, sekarang setelah rumah tangga gagal, Sari ingin memperbaiki ekonomi anak-anak, ingin memperbaiki masa depan anak-anak dengan caramu sendiri. Iya.
Tapi berusaha nggak ngubungin suami untuk berpikir anak-anak bagaimana pendidikannya, masa depannya, pernah? Maaf ya, sebenarnya mungkin aku bisa dibilang egois, cuman aku juga punya maksud gitu. Aku sengaja kayak begini bukan berarti aku tuh membatasi antara anak sama bapak. Mungkin dengan cara aku ini dia bisa pikir gitu. Karena kan aku udah coba. Waktu itu aku pernah hubungin dia, aku minta mau dia nanya anaknya, oke lah saya kasih ngobrol, mungkin anak juga kangen. Ya nggak mungkin lah anakku nggak kangen gitu. Ngobrol nih, pas itu dia bilang mau kirim uang ke anaknya, sampai detik ini enggak. Cuman omongan doang. Dari situ aku kecewa. Nggak usahlah mikir ke akunya gitu. Kalau memang kamu ingin anakmu, kamu kirimlah uang. Nanti kan anakmu juga kalau kamu memang mau, aku tuh pengen lihat gitu, seberapa maunya kamu ke anak gitu loh. Jangan kayak mau di mulut doang tapi nggak berjuang. Kayak aku kan, aku mau sama anak tapi aku tuh berjuang, bener-bener berjuang gitu loh. Berjuangnya aku tuh, apa yang aku lakuin untuk anak tuh yang penting anak gitu. Dia nggak mau doang gitu. Tapi giliran di nafkahin anak tuh nggak ada. Ngomong doang. Ngomong doang, Nggak ada itu yang bukti. buat aku kecewa. Kamu mau kok, tapi kamu caranya kayak begini gitu. Sampai temen aku bilang, aku dulu penampilanku nggak kayak gini, Mem. Maaf ya, penampilan aku tuh dulu nggak kayak gini. Nggak pernah ada debu. Agamis. Bukan, penampilan aku dulu benar-benar jauh sesudah nikah, jauh. Penampilan aku dulu nggak hitam kayak gini, nggak kurus kayak gini. Ibarat kata aku cantik dulu. Mem sekarang juga cantik. Cuman aku nggak mikir ke situ. Aku mikir yang penting anakku. Tapi saya Aku tidak peduli. juga cantik loh. Aku tidak peduli orang bilang, ih kamu. Ada yang bilang teman aku, Sari kok kamu terjun bebas banget ya katanya. Aku tidak peduli kamu mau ngomong apa. Kamu mau ngomong aku Maksudnya terjun bebas itu apa? Dulu cantik, sekarang jelek? Dulu aku itu cantik. Waktu zaman aku kerja koperasi, aku cantik. Baju aku nggak pernah 2 kali pakai dalam, misalnya sekali pakai ini, kalau nggak suka udah buang gitu. Beli lagi yang baru. Penampilan tuh aku utamakan. Sekarang enggak. Aku nggak peduli semua itu. Yang aku peduliin yang penting anakku. Anakku cantik, dihargain orang. Anakku bagus. Dulu nggak pernah punya pikiran bikin nabung gitu nggak? Enggak. Seperti kata Losi, kamu jangan pernah menunda-nunda ke depannya tuh kayak mana gitu. Iya, iya. Dulu aku begitu pemikiran, nggak usah Besok nabung punya dulu lah. duit lagi Iya. nih, gitu. Nanti juga gajian ada lagi gitu. Iya, iya. Tapi ternyata itu tuh nggak benar, pemikiran itu tuh salah. Sebelum kita sakit, kita tuh harus ada pegangan. Bapakku selalu bilang itu, tapi aku nggak pernah pakai. Nggak dengar orang tua ngomong? Nggak pernah dengar sama sekali. Oke. Sekarang baru kerasa. Uang 500 perak pun, ya Allah berharga banget. Berharga banget ya, apalagi sekarang lagi nggak kerja. Iya. Oke, terus sekarang anaknya di mana? Anak sama mama bapak. Di Bogor. Iya. Jadi kamu pisah ninggalin anak sekarang? Insya Allah. Karena aku juga kemarin-kemarin memang sempat ragu sih ninggalin, karena kan anak-anak baru ini ya sama nenek dari aku gitu. Selama ini kan dari nenek dari bapaknya. Iya. Mungkin kemarin-kemarin kurang nyaman karena kan dari mama bapak aku sama mertua ini nih beda, cara didikannya beda. Kalau mama bapak kan didikannya keras gitu loh, suaranya gede gitu. Sedangkan anakku udah terbiasa di lingkungan yang lembut, yang suaranya pelan. Tapi di situ juga ada manfaatnya, bukan berarti aku tuh nyanyain anak atau ingin anak aku tuh susah, enggak. Dari situ dia harus belajar, hidup itu pahit. Aku mau anak aku tuh lebih Kan dia pintar masih dari kecil, aku. dia bagaimana bisa paham kehidupan? Tapi Masih alhamdulillah 8 tahun. anak aku bisa. Bisa. Sebenarnya aku juga sedih. Aku ngerasa bahwa aku tuh, ya Allah, aku belum bisa bahagiain anakku. Sebenarnya umur segini dia belum waktunya gitu. Tapi karena dia juga mungkin ngerti keadaan aku kali ya. Dia udah bisa cuci piring umur segitu. Dia bisa cuci piring. 8 tahun? Makan sendiri karena mama bapak juga kan sibuk kerja. Makan sendiri. Yang penting udah dimasakin makan. Banyak yang bilang, Ngambil makan sendiri? ngambil makan sendiri. Kadang anakku yang kecil kadang suka, ya namanya ini ya, main korek api suka kebakaran. Tapi semangat kamu nak. Kamu nggak perlu takut. Kita di sini bertiga. Kalau ada apa-apa,
cerita sama ibu, saya ibumu, saya temanmu. Mm-mm. Kadang dia pernah cerita kayak gini, misalnya ada kan aku kan kadang suka main TikTok. Ibu jangan main TikTok, kenapa aku gitu? Aku nggak mau ada papa baru, katanya. Enggak, nak. Kalau kamu nggak suka, ibu akan tinggalkan. Aku gituin. Jadi benar-benar aku sama anak tuh benar-benar aku rangkul gitu. Dia udah sengsara karena aku nggak mau sengsarain lagi gitu. Oke. Semua perempuan akan punya pikiran yang sama. Saya juga perempuan. Kemarin aku dengar kamu pernah ke Saudi. Pernah. Lewat siapa? Kemarin lewat agensi di Bima, cuman bagian apa ya nama, nggak tahu sih nama PT-nya di Bima itu, cuman pas aku nyampe di Saudi itu PT-nya Al Mawarid. Di Saudinya. Iya. Kenapa ke Saudi? Kemarin itu memang kan dari dulu, dari zamannya aku kecil, memang Saudi itu memang tidak dibuka. Memang kan nggak tahu karena kasus zaman-zaman dulunya karena banyak kasus pemukulan lah apalah gini-gini. Cuman di situ aku mikirnya gini, yang pertama, aduh aku lelah gitu. Kok kayaknya rumah tanggaku tuh berantem terus. Nah, pihak laki-laki juga ini kerjanya begini. Dia dari mantan suami aku ini kan dulu masih jadi suami ya. Dari suami ini nggak pernah nyuruh aku kerja, sedangkan aku kerja tuh dengan niat biar kita tuh sama gitu. Kita tuh walaupun sebenarnya kamu itu kewajiban kamu sebagai laki-laki, tapi kalau memang aku mau bantu, kenapa enggak gitu loh. Jangan mikir egois gitu. Kita itu mikir ke masa depan anak. Aku selalu ngucapin itu sama laki-laki. Cuman mungkin nggak tahu lah pola pikirnya kayak gimana gitu. Dia nggak ngizinin kamu kerja? Nggak ngizinin. Terus ketika ke Saudi dia tahu? Akhirnya dia ngizinin. Awalnya dia nggak mau ngizinin sampai dia bilang, kalau kamu ke Saudi saya akan cerai, kita cerai. Dia keluar dari mulutnya? Iya, dia keluar dari mulutnya. Itu sudah jatuh talak? Iya sebenarnya, cuman aku nggak mikir ke situ. Yang penting aku Kamu tujuan patokannya itu ke anak gitu loh. Aku nggak peduli ke situnya. Tahu nggak di Saudi kerjanya apa? Tahu. Apa? Rumah tangga. Kerja rumah tangga. Kamu mau? Mau? Karena aku Dengan memang udah kondisi, sorry ya, kamu cantik, kamu punya pendidikan lebih dari teman-temannya, dan kamu punya pengalaman, kerja rumah tangga kamu nggak malu? Aku selama aku masih dibilang halal, apapun aku lakukan demi anak. Nah, waktu itu anakmu di mana? Sama pihak laki-laki. Di Bima? Iya. Sama keluarga suami? Karena memang maaf ya, aku juga punya pikiran, takutnya anakku jatuh mental, karena kan bapak mama kan keras, takutnya nggak bisa ketemu, akhirnya anakku stres, salah didik. Aku mikirnya gitu. Bapak mama yang kandung? Iya, ternyata aku salah. Aku juga di situ dosa kali ya, ragu sama orang tua aku sendiri. Ternyata anakku apa? Aku titip ke mertua, ke pihak bapaknya. Anakku, aku pergi ke Saudi itu 2000 berapa ya? 2022. Bulan 10, pas tanggal lahir aku 19 Oktober itu, aku pergi. Nah, aku pulang bulan 2 2023. Nah, ketahuan anak aku masuk batu di kupingnya itu 2023 bulan 11. Sudah Bayangin berapa bulan dari aku ke Saudi itu. Nah, sialnya anakku kan yang gede kan udah bisa ngomong ya. Jadi kayak orang gede gitu, omongannya tuh pinter gitu. Ibu, itu waktu di kampung mamaku, aku jualan di situ. Itu udah pisah ranjang sama pihak laki-laki. Ibu, kakak suka, pantesan pulang aku Saudi itu kok dia ngeluh suka sakit pusing gitu. Kok kenapa? Mungkin dia lari-lari kali, karena kan memang anaknya juga aktif. Mungkin karena lari-lari kali. Makanya jangan lari-lari kamu, jangan main matahari. Kan ibu udah bilang, kalau kamu sakit kan kasihan, nanti turun lagi badanmu, aku gituin. Ternyata mungkin kemasukan batu itu kali, akunya nggak ngeh gitu, nggak peka. Kemasukan batu di mana? Di kuping sebelah kiri. Kok bisa? Ya namanya dia kan memang dari bapaknya, kata mertuaku dulu bapaknya masukin biji jagung di hidungnya. Nah, anaknya yang ikut ini, dia masukin Kenapa batu. nggak dikeluarin? Sebenarnya dia masukin ke sini katanya. Akhirnya mungkin karena mau dia korek ke dalam gitu. Nah, sialnya neneknya tahu. Nggak dibawa ke dokter atau dikeluarin. Dibiarin gitu. aja. Malah disuruh tidur di kamar, disuruh tidur begini. Ya mana bisa keluar, kata aku. Padahal Tapi akhirnya sekarang keluar? akhirnya keluar. Aku yang iniin.
Tapi kan karena mungkin udah lama kali ya, sampai sekarang pun masih agak nyeri gitu. Oke. Di Saudi berapa lama? Di Saudi cuman aku tuh kerja 1,5 bulan di PT. Sebelum kerja itu ya mungkin kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan. Terus di sana majikannya orang Arab? Orang Arab. Masak, Yang jaga anak? majikan yang pertama itu dia bukan Arab asli, dia mualaf. Dia asli dia Jepang, cuman dia mualaf Terus tinggalnya di Arab? di Arab. Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan, Di sana kerjanya rumah tangga? rumah tangga. Berapa majikan 2 bulan? 4. 4 majikan? Iya. Kenapa? Mungkin dari aku risih dari mikirin anak, mungkin karena pertama juga kali ya, risih dari mana visaku, aku tahu itu visa ziarah, jadi Oh, kayak visanya visa ziarah? visa ziarah. Bukan visa kerja? Bukan, aku taunya visa itu visa ziarah, aku kan nggak tahu ya model visa ziarah sama kerja itu kayak gimana. Cuman kakakku kemarin kan dia taunya begitu kan, pengalamannya dia ke Taiwan. Coba kamu foto pasportmu katanya. Aku foto lah, dia curiga. Sedangkan kan aku bilangnya ini resmi kak, aku gituin. Gak mungkin resmi kalau ilegal. Kalau Saudi itu tidak ada ya orang Indonesia yang akan masuk resmi katanya. Oke. Nggak akan Visanya ada. visa ziarah? Visa ziarah. Tapi waktu kamu diberangkatkan nggak tahu kalau itu visa ziarah? Nggak tahu, dia bilang visa kerja. Oke. Terus di sana nggak cocok sama majikan pertama, pindah lagi gitu? Pindah Yang pindahin agensi? agensi. Sama agensi dibantu pindah Dibantu, majikan lain. Terus iya. majikan kedua nggak cocok? Nggak cocok. Majikan ketiga? Nggak cocok juga. Kenapa di kedua nggak cocok? Sebenarnya nggak cocok itu mungkin dari akunya kali yang kurang serius dalam bekerja gitu. Sebenarnya majikan baik banget. Di ketiga juga sama? Ketiga sama. Yang keempat, aku sialnya di keempat. Mungkin di situ hukum karma juga kali buat aku ya. Padahal majikan ini baik-baik. Terus yang keempat, kenanya itu aku kan bawa selimut dari Indonesia. Nah, selimut kita Indonesia sama mereka kan beda. Nggak sama sekali. Nah, dia bilang itu selimut dia. Nah, karena aku juga belum bisa bahasa, orang Uganda yang transitin bahasa. Kalau gini, kalau memang dia nggak mau ribet kak, ya udah aku kasih aja ini. Kalau memang dia salah paham, aku nyemaling punyanya, aku minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, sampai aku gitu. Dia memang mungkin karena nggak terima aku aku minta pulang ke agensi, jadi dia cari alasan. Kamu dituduh mencuri? Iya, Mencuri selimut? iya. Dari situ aku, ya Allah, ya udahlah, bolatin pulang. Aku Oke. Akhirnya pulang? pulang. Dipulangin sama agensi atau majikan yang pulangkan? Agensi awalnya nggak dibolehin. Mungkin karena rezekinya aku juga kali ya. Aku lihat banyak sekali di situ keganjalan gitu. Ada yang kayak PT lain gitu. Cuman di sana itu kayak kan ngumpul semua ya yang TKW itu. Nah, ada yang sakit tapi nggak diobatin. Jadi dibiarin, diabaikan begitu aja sampai ada yang mati di situ. Di situ? Ada yang mati Kalau di mati situ. bagaimana? Aku sih nggak tahu lebih ya, tapi ada banyak isunya di situ karena memang itu kayak rumah susun gitu loh. Jadi di paling atas itu, tingkat paling atas itu, gedung paling atas itu nggak pernah kita tuh disuruh naik. Di situ Dijaga ada apa? ketat di situ. Ada apa? Katanya ada yang ngintip, katanya di situ tuh mayat yang dibekukan. Oh, oke. Gila ya. Makanya dari situ, oh ternyata Saudi itu begini ya. Oh ternyata lingkungan di sini begini. Jadi dari situ, oh jadi ada untungnya, ada ruginya aku ke situ. Jadi yang aku nggak tahu, jadi aku benar-benar tahu. Oh ternyata keadaan seperti ini. Terus kamu bisa berhasil pulang dengan mudah itu? Siapa yang bantu? Aku tuntut. Tuntut kemana? Karena kan nggak dibolehin pulang. Kamu mau pulang, kamu bisa ganti rugi nggak? Karena kamu kan belum habis kontrak 2 tahun. Dan Anda bisa jamin nggak kalau saya ini aman, tentram kerja di sini, sedangkan visa saya visa ziarah, bukan visa kerja. Saya Ngomong gitu ke agensi? Iya. Terus Jadi saya mereka tuh takut. kayak nggak mau repot gitu, karena kan resikonya juga kan gede. Mereka ngambil kita dari Indonesia secara ilegal gitu. Ya udah, akhirnya saya dipulangkan. Takut kalau kamu lapor ke sana ke sini kali ya? Iya, Akhirnya kamu berhasil pulang. pulang. Setelah pulang suamimu masih di rumah? Masih dia pengangguran. Pengangguran. Anaknya? Anaknya ya lari ke orang tuanya yang iniin. Lari ke orang tua suami? Iya, Oke, itu di Bima? di Bima. Oke, terus akhirnya kamu ke Bogor ini karena? Karena memang udah hampir setahun aku pisah ranjang sama pihak laki-laki. Jadi ya udahlah, balik aja ke orang tua. Orang Mungkin tua. di sana ada kali rezekiku. Tapi Sama kok anak dibawa? bawa
Aku Boleh sama kemana-mana, suami? enggak, aku kemana-mana, karena memang dia nggak bisa ini, soalnya kan aku kemarin, dia kan sempat ngambil yang kecil, dia tahan yang kecil, aku langsung mungkin gelap mata kali ya, karena aku tuh udah trauma ke yang gede aja dia pegang kayak begini, apalagi yang kecil, karena yang kecil saat itu tuh juga mencret darah gitu, kayak cepirit darah di pantatnya. Kok bisa sampai kayak begini, padahal sama aku tuh aman-aman anak itu. Ternyata apa, setelah aku tanya, Kak, kok adiknya kayak begini, emang adik makan apa? Nah, Paman Ram, Abang Ram suka kasih permen karet, tapi Jamil telan katanya. Ya Allah, berarti ususnya ini, aku gituin. Nah, aku bawalah ke rumah sakit, tapi nggak dikasih itu, aku pergi minta sama mertua, nggak dikasih itu, nggak dibolehin, diumpetin tuh. Terus gimana caranya ini anakku supaya ini, aku gituin. Gak bisa lah kayak begini, nanti kenapa aku. Akhirnya ya udahlah, aku ngambil jalur hukum di situ. Oh, oke. Jalur hukum. Akhirnya hak asuh jatuh ke tanganmu. Jatuh ke tanganku. Akhirnya kamu bawa anak 2 ke Bogor. Orang tuamu nerima? Terima. Nggak kaget dengan kondisi yang rumah tangga berantakan? Sebenarnya sebelum itu juga memang dari pertama nikah juga udah nggak setuju. Oke. Setelah itu Sari daftar ke belum itu. Di situ Aku masih kerja di situ, masih nyari-nyari kerja. Aku di situ sempat ditipu sama teman. Katanya kerja sales sampo, pentin, sabun Molto gitu. Katanya gaji 5 juta, cuman jadi sales doang. Ternyata aku dimanfaatin. Aku tinggal di rumah dia sama anakku 2 ini, terus sama dia sama suaminya, sedangkan kamar cuman 1. Aku kan janda mikirnya aku, sedangkan dia punya suami. Apa tidak jadi fitnah? Akhirnya apa? Aku ditipu di situ habis-habisan. Ditipu aku cari uang atau ditipu apa? Ditipu uang ada, ditipu tenaga ada. Tenaganya gimana? Jadi kayak dimanfaatin gitu. Kak, gimana Kak kabarnya? Kapan aku mau dikenalin sama orang kantormu biar aku bisa kerja? Aku nggak bisa lama-lama di sini. Soalnya anakku butuh biaya, aku gituin. Sabar. Nih kamu bantu aja beres-beres rumah, ngurusin anak saya katanya. Ya akhirnya saya tahulah. Tapi kok makin lama kok kayak ini ngerasa saya ini pembantu gratisan gitu. Berapa lama di situ? Cuman sebulan lebih saya di situ. Akhirnya ya udah saya cari kerjaan sendiri. Akhirnya dapat. Saya kerja laundry di situ. Laundry di depan perumahan Permata Puri 1 di Depok, di Cimanggis. Gajinya berapa? Gaji 60 per hari di situ. 60.000. Ya, dari jam 8 sampai kadang jam 12, kadang sampai jam 11. Tapi alhamdulillah di situ aku bisa bawa anak. Malam atau siang? Malam. Dari pagi sampai malam di situ. Dari pagi sampai malam bisa bawa anak. Gaji 60.000. Iya. Berapa tapi lama alhamdulillah makan dapat di situ. Oh, makan dapat di situ gratis ya? Iya. Berapa lama kerja di situ? Di situ cuman 4 bulan aku. 4 bulan. Anaknya tinggal di situ juga? Iya, anakku sempat sekolah di situ, iya. Oh, oke. TK ya? TK di situ. Terus setelah itu kenapa 4 bulan? Karena aku pikir nggak cukup gitu. Karena harus ada anak 2 ya? Iya, karena terutama biaya hidup di situ mahal. Ngontrak aja 600-700 di situ per bulan. Iya. Terus satu kamu pulang ke Bogor ke rumah orang tua? Akhirnya aku kompromi lah sama orang tua. Kebetulan ada abangku. Dia kan kemarin sempat di Taiwan, cuman dia di PT Yohanas apa gitu di Tangerang. Cuman kemarin aku di situ katanya aku nggak bisa masuk Hong Kong karena data aku nggak lengkap. Maksudnya beda gitu. Beda data. Akhirnya aku carilah PT lain. Aku segera itu PT PJTKI, P3MI maksudnya? Iya, Yohanes apa gitu di Tangerang sana. Akhirnya aku daftar ke situ untuk cari kerjaan ke Hong Kong. Iya, tadinya aku mau ke Taiwan, karena kan nanti 5 tahun ke depan kan abangku mau balik ke Taiwan gitu, makanya aku mau ke Taiwan karena kan aku juga belum tahu lingkungan Taiwan seperti apa gitu. Cuman pas ketemu temanku yang di TikTok itu, aku tanya-tanya lah dia, ini resmi nggak PT-mu Kak? Aku nggak mau dibilang resmi, nanti pas aku udah kerja gagal lagi, aku nggak mau. Aku tuh pengennya jepret sekali ini aja gitu. Aku karena pengen tinggal anaknya. Iya kan, aku tuh resikonya tinggi gini. Oh ya udah bener loh, kalau kamu nggak percaya, kamu tanya di Bogor situ. Jadi kalau orang mau kerja luar negeri itu ada kantor. Aku sempat tanya di situ juga, Pak gimana ya? Aku mau PT Al Mawarif
PT Prigel ini resmi nggak? Resmi sih, resmi itu. Kalau kamu masih nggak yakin, kamu buka Google katanya. Akhirnya aku buka Google, legal. Legal itu resmi apa ya ini? Apa enggak? Kalau legal itu resmi, kalau ilegal itu enggak. Sampai aku ke kantor RT RW kantor kelurahan sama kantor kedesaan. Ini resmi. Kamu semangat, kamu harus bisa. PT Prigel ini resmi. Ada juga di Bima katanya. Kenapa kamu nggak daftar di Bima? Kan orang tuaku udah di sini, udah di sini aja. Akhirnya aku inilah. Tapi aku sempat masih ragu. Aku kan di situ ada nomornya Bapak Febri namanya. Aku tanya, yang dia kirimkan apa ya kemarin, kertas apa gitu, persetujuan dari kantornya PT-nya dia bahwa aku tuh boleh kerja di PT Prigel ini, SIP. Kok alamatnya Lampung? Pak, kok alamatnya Lampung? Sedangkan kata Bapak PT-nya di Bekasi. Itu alamat pusatnya. Aku makin bulat di situ. Oh, oke lah. Maju terus. Kata hatiku gitu. Ya udah, akhirnya maju. Pas aku nyampe situ, aku lihat spanduknya. Oh iya, bener resmi ini. Akhirnya ya udah nggak ada keraguan lagi. Daftar di situ. Daftar langsung. Belajar apa di Kalau di Prigel itu banyak yang aku belajar di situ, mulai dari cara kita, kedisiplinan kita kayak gimana, nanti cara kita banyak sih, mulai dari cara ngomongnya, terus cara perilaku kita seperti apa baiknya, etikanya kita kayak gimana, sama bahasa lah ya. Bahasa, terus apa aja yang harus kita persiapkan untuk kita bekal nanti kerja di luar negeri. Ada guru yang ngajar? Ada. Gurunya galak nggak? Kalau dibilang galak sih, semua guru itu sebenarnya galak juga buat diri kita gitu. Tapi gurunya galak nggak? Enggak. Kalau menurut saya pribadi. Beneran? Pernah dimarahin nggak? Saya sering dimarahin. Sering dimarahin? Cuman, kenapa? Dimarahinnya kenapa? Karena saya nggak bisa bahasa. Karena nggak bisa bahasa. Selain nggak bisa bahasa apa? Kan masih belajar. Karena di situ mungkin saya yang paling lama di situ belajar bahasa, atau bisa Kamu jadi berapa lama belajarnya? Bisa 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Sudah bisa apa? Cuman perkenalan diri. Perkenalan diri, nama saya, umur gitu ya. Ya, kayak si Juki. Apa yang kamu rasakan selama tinggal di LPK? Banyak perubahan yang saya rasakan. Apa itu? Mulai dari bahasa yang saya nggak tahu itu, ternyata bahasa Hongkong itu pakainya bahasa Kantonis. Saya pikir bahasa Hongkong itu pakainya bahasa Cina biasa. Ternyata Bahasa Cina itu banyak. Iya. Ada Mandarin, ada Kantonis, ada Hokkien, ada Hakka, banyak. Di Hongkong bahasa Kantonis. Susah nggak belajar bahasa Kantonis? lebih susah bahasa Inggris kalau menurut saya. Lebih susah bahasa Inggris. Jadi lebih mudah bahasa Kantonis. Iya. Ngapalinnya cepet mana bahasa Inggris atau bahasa Kantonis? Kantonis. Kantonis. Terus di LPK kan ini sorry ya. Iya. Di LPK kan harus kumpul dengan banyak orang dari berbagai suku. Iya. Ada yang suku Lampung, kamu dari NTB, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Medan, ada yang bahkan dari Aceh. Rasanya gimana? Kayaknya di situ sedikit bingung juga ya, karena kan sifat orang itu kan beda-beda ya, satu orang, jangankan itu ratusan gitu. Kita di rumah sama orang rumah aja kayaknya nggak, pasti adalah nggak cocok-cocoknya gitu kan. Cuman kadang, ternyata, jadi di situ juga bisa kita dapat motivasi gitu. Oh ternyata sifat orang. Susah nggak ngumpul dengan banyak orang? Susah gampang sih kalau menurut saya. Balik lagi ke diri kita gitu. Terus karena di situ kumpul banyak orang, otomatis pup antri kan? Iya. Mandi antri, Iya. makan antri. Rasanya gimana? Kayak sedikit kesel sih saya. Ya elah, harus ngantri, bangun harus awal, Iya. terus berantem, masa tiap pagi cencokan mulu, Cekcok aja sama masalah siapa? ini gitu. Ya sama temen di situ gitu. Jadi Kenapa? kayak, saya duluan antri di sini, kayak ada. Apalagi kalau kita ketemu sama yang egois tuh, kita udah ngantri. Ada yang egois? Iya ada. Kayak Ada. gimana contohnya? Iya, jadi contohnya kayak, misalnya saya udah nunggu lebih awal nih, terus nanti dia Nyerobot. tiba-tiba datang nih, karena dia temennya yang masuk di kamar mandi itu, Nyerobot. jadi tiba-tiba aja masuk berdua gitu, kan makin lama gitu. Kamu marahin nggak dia? Ya mau kita marahin, dianya lebih ngotot gitu ya. Melainkan apa? Ya udahlah, sabar aja. Kamu takut mau berantem? Bukan masalah takutnya sih, saya mah lebih ke menghargai Senior? nosi saya gitu. Cuman Memakai losi. saya mikirnya gini, kamu
kamu adu bacot juga nggak mungkin kamu menang gitu. Kamu capek doang gitu. Ya udah salah satunya ngalah. Toh nanti juga kamu akan dapat mandi walaupun telat gitu. Jadi ya udah cari aman aja lah gitu. Kemarin aku sempat lihat ini, sorry ya, Yusmaniar, ya aku ini buat saya lumayan apa ya, lumayan mengganggu emosi saya karena aku pikir nggak semua orang mampu. Aku lihat kamu ngajarin anak ketika malam-malam, kenapa harus ngajarin sendiri begini, dan kamu nggak nyadar ketika kita video ini ceritanya gimana, maksudnya sampai sefokus itu dan kamu nggak ngerti ada kita di belakang, kenapa harus ngajarin sendiri? Jujur, bapak selalu ngajar, bapak mama itu mungkin Sibuk. maaf ya mem, mungkin mem juga kaget cara didiknya orang tua aku ke aku itu kayak gimana gitu. Cuman aku di situ mungkin udah keterbiasaan dididik keras kali ya, makanya aku nggak kaget gitu kalau mau hidup kayak gimana pun ya udah aku bisa gitu. Karena apa sih yang nggak kita bisa kalau kita nggak lakuin gitu. Semua orang tuh pasti akan bisa, kalau nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Nanti kita berusaha. Kalau kita mau pasti bisa gitu. Contohnya aku ini gitu. Ini mungkin hanya sebagian orang melihat gitu. Kalau mereka jadi aku, mungkin bukannya aku sombong ya, nggak akan ada yang mampu. Aku sempat mikir, sempat pengen mengakhiri hidupku. Cuman karena aku mikir gini, kalau aku ngeliat muka anakku, nggak mau aku. Berarti aku kalah di situ. Aku kalah berperang. Kenapa Karena sampai bisa punya pikiran pingin bunuh diri segala? Karena aku capek. Hidup kayak begini tuh capek. Putus asa ya? Putus asa. Cuman aku mikir, kalau aku mati, anakku sama siapa? Tiang anakku nggak ada lagi. Bapaknya belum tentu. Karena kebanyakan laki-laki mau doang. Tapi giliran udah lihat yang lebih, siapa sih yang nggak mau cari kehidupan yang lebih baik gitu? Dengerin ya, kesenangan laki-laki gitu. maunya doang, action nggak? Laki-laki ini yang harus. Saya nggak munafik ya. Semua kita manusia pasti akan mencari kebahagiaan. Nggak mungkin nggak itu. Itu pikiran kita manusia, pikiran ego kita. Dan nggak mungkin juga dong kita berjuang rela hidup susah agar membantu orang lain, nggak mungkin. Rasanya Nggak akan apa ada. kamu pisah sama anak? Rasa saya pisah sama anak, saya nggak akan bisa ngungkapin itu. Lebih baik saya mati. Sekarang mau kan saya. kan ninggalin anak nih. Tapi kalau ini ninggalin anak karena memang saya udah mulai tenang. Dulu mungkin karena saya tuh apa-apa jadi kayak main ke hati gitu, main ke hati sama pikiran. Kalau saya ninggalin anak aman nggak ya? Kalau saya ninggalin anak, apa yang anak saya rasakan? Kalau saya ninggalin anak, bagaimana anak saya ya? Apa yang dia lakuin? Tapi sekarang tuh saya memilih jalan ini karena memang dari anak saya gitu. Perasaan Kalau gimana ketika sekarang berpisah sama anaknya? Biasa aja, udah nggak kayak dulu Udah gitu. kayak dulu. Sekarang Kalau udah lebih pasrah ya? bukan ke pasrah sih, lebih ke zona aman aja gitu. Percaya, karena yang Percaya. jaga orang tua sendiri. Iya, udah saya rasain gitu. Oh ternyata keraguan saya kemarin tuh salah. Ternyata coba aja kemarin saya kayak begini gitu. Coba nurut sama orang tua. Iya, mungkin nggak ada kegagalan. Mungkin saya udah sedikit bisa lah bantuin keluarga. Tapi ketika kamu ngajarin anak via online begini, anaknya nurut? Nurut. Kalau anak saya itu memang ngerti dia, nggak. Kalau anak saya itu sebenarnya gampang. Dia mungkin karena udah saya ajak hidup susah dan dia udah ngerasa susah. Jadi dia nurut karena saya juga orangnya keras. Perasaanmu gimana? Perasaanmu sekarang ketika ngajarin anak? Ada dalam hati kecil saya melontarkan kata maaf untuk anak. Karena saya belum bisa jadi ibu yang sempurna buat dia. Karena gara-gara kepuasan saya, hidup anak saya jadi sebenarnya saya nggak mau kayak gini. Sebenarnya saya nggak mau kayak gini. Cuman karena kesalahan saya, anak yang nggak tahu apa-apa jadi ikut keseret. Harus ikut menanggung.
Cuman ya mau gimana, saya yakin Allah lebih tahu. Allah tahu kalau saya mampu. Ini yang saya harus tunjukkan. Apa yang ingin kamu sampaikan ke anakmu ketika nanti dia bisa mengerti mungkin? Selain kata maaf. Pingin ngomong apa ke anak? Semoga dia mengerti alasan saya kenapa saya memilih jalan ini. Semoga dia tidak benci sama saya. Dan semoga dia tidak menyimpan rasa dendam terhadap bapaknya. Terutama yang saya khawatirkan, anak pertama saya ini pernah lontarin bahasa ke gurunya kalau dia itu pernah diusir sama bapaknya. Tapi ini hati saya di situ. Kok masih ingat aja dia gitu, padahal itu tuh kejadian waktu dia kecil. Oke, sekarang memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong dan meninggalkan anak untuk sementara. Rencanamu apa nanti di Hong Kong? Rencana saya tidak ingin kejadian yang saat saya pergi ke Saudi terulang kembali saat saya di Hong Kong. Saya ingin di Hong Kong itu benar-benar disitulah saya mulai mencari kehidupan saya agar menjadi lebih baik. Mencari uang, Ya, nabung ya. insya Allah. Jangan nanti di sana terlena dengan kehidupan Hong Kong yang sangat-sangat penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan Hong Kong itu negara metropolitan. Bahkan apa yang tidak ada di Indonesia di sana ada. Jangan sampai tergoda ya. Insya Allah. Ingat anak. Insya Allah. Nabung sesuai dengan rencana pinginmu apa. Jangan tinggalkan anak lama-lama. Insya Allah. Kasihan. Iya. Pikirkan pendidikannya, pikirkan masa depannya. Setelah merasa cukup, pulang. Besarkan, didik dengan tangan kita sendiri. Iya. Ya. Iya. Mungkin Sari ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri yang seperjuangan sama kamu sekarang? Banyak hal sih, bukannya saya sombong atau apa. Cuman untuk kalian yang belum ngerasain apa yang saya rasakan, mudah-mudahan aja nggak ada lagi yang manusia lainnya yang merasakan penderitaan yang saya rasakan, kegagalan hidup yang saya rasakan. Dan untuk kalian yang belum pernah merasakan kesulitan hidup itu seperti apa, dari benar-benar tertitik terendah, kalian minimal dengerin apa nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua itu tidak ada yang terpeleset. Nggak akan ada kegagalan kalau kalian itu mendengarkan kata orang tua. Karena itu buat diri kita juga, buat tabungan kita ke depannya, agar tidak mendapatkan kegagalan hidup seperti yang saya rasakan. Luar biasa ya. Jadi Yusmaniar Novitasari, Puspitasari, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Motivasimu, kegagalan rumah tangga, kegagalan hidup, sampai bahkan ingin mencoba untuk bunuh diri, dan alhamdulillah sekarang bisa menemukan jalan yang terbaik. Dan dia nggak putus asa, dia nggak patah semangat, ternyata dia justru ingin bangkit, memperjuangkan masa depan anak dan pendidikan anak. Cita-citanya Yusmaniar Puspitasari ingin membuat kehidupan anaknya lebih baik dari kehidupan ibunya yang sekarang. Nah, pesan saya kepada teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri dengan cerita background Yusmaniar Puspitasari tadi, sebenarnya bisa kita jadikan contoh. Jangan sampai kita telat dalam mengambil keputusan. Pesan saya sekali lagi, jangan proses ke luar negeri dengan cara non-prosedural atau ilegal. Bahasa si Sari tidak resmi, karena ketika kita di sana mendapatkan masalah, tidak ada yang bisa membantu kita, hanya perjuangan kita sendiri. Beruntung si Yusmaniar berani menyampaikan ke agensi jika ini adalah visa tidak resmi, akhirnya dia bisa pulang dengan mudah. Pesan saya, proses secara prosedural, ikutin pelatihan-pelatihan yang ada di LPK swasta atau LPK pemerintah daerah, agar teman-teman berangkat dengan cara yang siap secara bahasa, siap secara skill, dan siap secara mental. Karena pesan pemerintah, jangan berangkat sebelum siap.
Bekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di negara tujuan kalian masing-masing. Ketahui resiko, hak dan kewajiban kalian ada di negara tujuan masing-masing. Jangan berangkat sebelum siap. Bekali dirimu dengan culture, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara tujuan kalian masing-masing. Semangat untuk semuanya, jangan takut untuk merubah, jangan termakan dengan narasi-narasi yang menakut-nakuti, cari informasi yang benar, ya. Iya. Jika di sosial media, cari konten-konten yang edukatif. Pantengin terus Prigel TV, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Berangkat migran, pulang juragan. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Makasih ya, Nduk.